Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan sedikit cerita mengenai materi bentuk-bentuk perubahan sosial. Kira-kira ada berapa sih bentuk-bentuk perubahan sosial? Nah, bisa dilihat di slide macam-macam bentuk perubahan sosial. Ini yang tertulis di slide ada 4 ya. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, perubahan sosial berdasarkan pengaruh, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Di situ juga bisa dilihat ada contoh gambarnya bahwa dulu alat transportasi itu mengandalkan hewan, kemudian yang sekarang itu bisa menggunakan transportasi dengan mesin, yaitu dengan kendaraan, bisa mobil ataupun motor. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang pertama ini berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. Dapat kalian baca sendiri ya di slide. Evolusi itu apa? Evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat atau membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui tahapan yang sederhana menjadi tahapan yang maju. Contohnya itu ada pada suku anak dalam yang ada di Jambi itu atau suku Baduy yang ada di Jawa Barat. Mengapa demikian? Itu karena mereka mengalami kesulitan untuk menerima perubahan, sehingga proses perubahan itu terjadi secara lambat atau melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Kemudian untuk revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung secara cepat, di mana revolusi itu mengubah sendi-sendi dasar kehidupan pokok dalam masyarakat. Salah satu contoh revolusi ini adalah revolusi industri yang terjadi di Eropa atau di Inggris, yakni perubahan dari tenaga manusia beralih menjadi tenaga mesin. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu berdasarkan sudut pandang masyarakat. Berdasarkan sudut pandang masyarakat, perubahan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki itu seperti apa? Perubahan sosial yang dikehendaki adalah perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang matang atau merupakan perubahan sosial yang diharapkan. Kemudian ada pula perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang berada di luar jangkauan masyarakat. Biasanya tidak terencana dan sering membawa masalah dan kekacauan. Nah, berikut ini ada pula bentuk-bentuk perubahan sosial yang lain, yaitu berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Perubahan sosial kecil yaitu perubahan sosial yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Kemudian perubahan sosial besar itu adalah perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Berdasarkan arah perkembangannya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres yaitu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Kemudian perubahan regres yaitu perubahan yang menuju ke arah kemunduran, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Nah, berikut ini ada contoh-contoh perubahan sosial. Yang pertama, contoh perubahan evolusi. Di sini bisa dilihat di slide ya. Ada contohnya itu suku Baduy yang ada di Jawa Barat, di mana kenapa dikategorikan sebagai perubahan evolusi? Ada yang tahu? Ya, dikategorikan sebagai perubahan evolusi karena suku anak dalam di Jambi atau suku Baduy yang ada di Jawa Barat ini mengalami kesulitan untuk menerima perubahan, sehingga mereka melakukan perubahan itu secara lambat. Gitu. Kemudian ada lagi apa? Nah, contoh perubahan revolusi ini ada pada contohnya revolusi industri yang ada di Inggris, di mana terjadi perubahan antara tenaga manusia beralih
menjadi tenaga mesin. Kemudian ada juga contoh perubahan yang dikehendaki. Dikehendaki tadi maksudnya apa? Dikehendaki itu diharapkan, perubahan yang diharapkan atau direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya ada proyek pembangunan jalan tol. Ini merupakan contoh perubahan yang dikehendaki. Ada pula contoh perubahan yang tidak dikehendaki, misalnya terjadinya bencana alam. Ini merupakan contoh perubahan yang tidak dikehendaki, bersifat merugikan, dan kadang menimbulkan kekacauan. Contoh selain bencana alam berupa banjir, seperti yang ada di gambar, itu juga bisa. Contoh perubahan yang tidak dikehendaki yang lainnya adalah misalnya pandemi, seperti saat ini. Itu kan juga contoh perubahan yang tidak dikehendaki, tidak diharapkan karena banyak merugikan gitu, banyak korban gitu kan yang diakibatkan karena pandemi virus COVID-19 ini ya. Kemudian ada lagi contoh perubahan kecil, yaitu adalah perubahan mode pakaian. Ini tidak menimbulkan perubahan yang berarti dalam masyarakat. Nih, perubahan mode pakaian ini merupakan contoh dari perubahan kecil. Paham ya? Ada lagi contoh perubahan yang berikutnya adalah contoh perubahan progres. Perubahan progres itu adalah perubahan yang mengarah kepada kemajuan. Contohnya dulu membajak sawah menggunakan bantuan hewan atau kerbau gitu ya. Kalau sekarang membajak sawah bisa menggunakan traktor gitu. Itu merupakan contoh perubahan progres atau perubahan yang mengarah kepada kemajuan. Berikutnya ada contoh perubahan regres. Perubahan regres itu adalah perubahan yang mengarah ke arah kemunduran. Nah, kenapa contohnya di sini saya ambil adalah kemacetan? Karena di satu sisi selain teknologi itu dapat selain teknologi itu berdampak positif, teknologi itu juga dapat berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu adalah kemacetan tadi. Selain kemacetan juga bisa pula menimbulkan polusi. Nah, ini merupakan contoh perubahan regres atau yang mengarah kepada kemunduran. Dari beberapa hal di atas tadi, adakah yang masih belum dipahami? Kalau memang ada, bisa langsung ditanyakan. Dan saya akhiri pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.